Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ria Marliana di podcast Self Healing. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik-baik aja kan? Lagi butuh curhat nggak? Cela. So buat kamu yang mungkin lagi butuh banget ngobrol atau dengerin orang ngomong, kamu bisa banget ada di sini karena di sini gue bakal banyak ngobrolin tentang hidup, tentang life, terutama tentang psikologi wanita. Gimana caranya biar kita sama-sama stronger together. Apa sih stronger together itu? Ya kayak kita bisa sama-sama menguatkan gitulah. Even aku mungkin gak bisa chat secara langsung lewat podcast, atau kamu gak bisa reply langsung di podcast ini, tapi kamu udah bisa dengerin suaraku, aku juga udah bisa ngomong, share ke kamu, itu udah suatu terapi sih buat saya. Jadi aku kadang-kadang seneng nge-podcast karena memang selain aku senang berbagi gitu, udah passion gue itu pengen berbagi tentang kisah perjalanan, bukan kisah perjalanan sih, tapi apa yang aku pelajari dari hidup dan bisa ngebantu kalian ketika punya masalah yang sama. Itu udah buatku itu udah meaning banget gitu loh. Itu sih sebenarnya. Dan for your information, kali ini aku bakal ngebahas tentang mungkin tips ya buat kamu yang sedang merasa buntu. Jadi buat kamu yang saat ini benar-benar lagi kenceng banget kepalanya, terus kayak urat saraf yang di tengkuk, tau nggak? Tengkuk tuh tau nggak? Di bawah ke otak kecil itu kamu kayak agak kenceng gitu, terus tensimu naik, itu tanda-tanda kamu stres ya sebenarnya. Dan ini semoga bisa ngebantu kamu, so kamu jangan kemana-mana, kita bakal bahas bareng-bareng, semoga bisa ngebantu kamu juga ya. Jangan kemana-mana ya. Stay tune. Oke, balik lagi bersama saya Ria Marliana di podcast Self Healing. Ini terapi buat kamu yang dengerin dan juga buat saya yang share. Bukan berarti gue lebih baik dari kalian, tapi seenggaknya yang sedikit ini bisa ngebantu siapapun kamu yang lagi ngapain pun di sana. Ini udah lama banget gue nggak nge-podcast, jadi ngomong agak belibet, maafkan ya. Karena memang kebetulan aku lagi hektik banget di ngerintis online shop aku. Mungkin kamu bisa berkunjung juga di Shopee atau di Instagram aku di stayloved.id, dan di Shopee juga stayloved.id. Jadi tetap dicintai, dengan harapan tuh tetap dicintai gitu. Aku jual banyak kayak fashion muslimah ya. Awal muasalnya karena memang aku senang jualan, terus aku pingin ketika jualan sesuatu itu yang membuat orang jadi merasa lebih baik, lebih cantik, lebih ayem gitu loh. Selain juga biar aku tuh ikut-ikutan gitu loh, ke bawah gitu. Jadi ke bawah tetap istiqomah berpakaian muslim gitu loh. Oke, forget it, malah kemana-mana malah ngiklan ya. Ya biasa lah ya, Mbak Ria itu kan senengannya gitu. Selalu diselipi dengan soft selling guys. Itu soft selling namanya. Oke. Nah ini dia guys, yang kamu tunggu-tunggu. Nah ini banyak banget kasus depresi dan juga bunuh diri. Sebenarnya orang yang mencoba bunuh diri atau depresi itu sebenarnya udah agak akut ya, penyakit di dalam hatinya. Sebenarnya hatinya yang sakit. Mungkin kalau misalkan kayak virus fisik, secara fisik itu kelihatan. Nah ini mental sebenarnya sama berbahayanya, cuman gak kelihatan. Nah yang gak kelihatan ini yang kadang-kadang tidak mudah ditemukan atau tidak mudah diatasi dengan sains atau obat yang kelihatan. Itu hal-hal itu harus, kalau obat mungkin kayak kita panas minum paracetamol 2 hari kelar ya udah gitu kan. Walaupun tetap yang menyembuhkan adalah Allah, tetapi ikhtiarnya kita bisa tahu. Nah sedangkan untuk penyakit mental ini nggak banyak orang tahu, tapi berusaha mencari berusaha mencari solusi dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Padahal hati itu priceless, terus nggak ternilai gitu, nggak bisa diraba. Harusnya obatnya juga yang nggak bisa diraba, harusnya gitu. Nah
Aku juga kadang-kadang sempat kaget juga karena di Korea ternyata kemarin ada lagi yang bunuh diri ya, dan mereka menganggap bahwa bunuh diri itu biasa gitu. Agak heran juga karena kurang apa lagi sih mereka itu gitu loh. Dan ini asal muasal dari depresi dan bunuh diri adalah perasaan buntu. Nah, kalau di Banyumas ada tuh namanya buntu. Tapi hati yang buntu, aduh, sempit rasanya men. Nah, untuk mempermudahnya, gue akan bercerita. Ini kisah sederhana banget dan belum lama aku alamin. Cuman kalau mau aku kasih cerita yang agak berat gitu, kayaknya aku malu gitu loh. Khawatirnya malah jadi nggak private lagi sama Tuhan gitu loh. Jadi aku cerita yang biasa aja. Jadi story 2 minggu itu aku 2 minggu lebih nggak bisa tidur. Ini beneran nggak bisa tidur. Tidur pun itu hanya karena ketiduran, karena kemarin anakku yang kedua itu siklus tidurnya tuh terbalik. Itu berarti aku semalaman harus ngejaga dia, harus antar dia nemenin dia main, terus karena dia minum juga nggak mau minum sendiri, harus diminumkan gitu dari ibu atau bapaknya gitu kan. Bener-bener belum mandiri lah gitu. Dan berlangsung lebih dari 2 minggu itu udah rasanya kayak 5 watt gitu loh. Dan siangnya aku gak bisa tidur by the way, karena memang aku bekerja, even itu work from home, tapi aku juga sedang merintis bisnis yang saya bilang itu kemarin. Secara berarti 2 mingguan aku mungkin tidur hanya kayak tidur ayam gitu loh. Rasanya gak enak banget, sumpah. Dan pada titik aku sempat protes karena memang capek ya, body capek gitu kan. Aku sempat protes sama keadaan, sempat ngomelin anak gue gitu kan, ngomelnya nggak seharusnya sih sebenarnya, terus ngomelin suamiku juga gitu kan. Dan pada titik dimana aku bilang udah lelah banget, itu sebenarnya kayak pengen protes gitu sama Tuhan. Andai kata aku mau jujur gitu ya, aku mau protes juga sama Allah, kenapa sih gitu, kenapa sih harus ini, maksudnya harus kebalik kayak gitu tidurnya kayak gitu kan. Karena itu gak cuma sekali, anakku yang kedua itu tidurnya tuh nanti muter lagi kayak gitu. Itu terjadi hampir 2 bulan sekali kayak gitu. Padahal usianya udah 3 tahun. Dan pada titik aku sudah sangat lelah, titik nadir gitu. Aku udah gak punya pilihan lain ya, kecuali berserah atau menyerah gitu. Aku cuma ngomong dalam hati, ya Allah gitu kan. Ini kejadian pasti juga karena izin Engkau gitu loh. Dan pasti ada maksudnya gitu, nggak mungkin iseng gitu loh, dan nggak mungkin Tuhan itu ngerjain gue gitu. Satu-satunya yang cinta tulus gitu ke saya ya cuma Allah gitu kan. Dalam titik itu tuh kayak aku tuh udah kayak nggak tahu, tiba-tiba plong aja gitu, menerima keadaan yang seperti itu rasanya lebih enteng dibanding aku protes. Itu kalau kamu perhatiin ya, secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu, dalam tengkuk kamu ketika kamu berserah, tensi yang tadinya naik itu yang bikin kepala cekot-cekot, terus leher kayak agak kembang tuh apa ya bahasa Indonesianya, kenceng gitu kan, itu agak kendor dikit gitu loh. Dan aku udah berpikir bahwa ya Allah, aku udah coba berusaha, udah banyak cara udah aku lakuin, tapi memang Engkau masih belum izinkan, aku berserah, aku terima aja gitu kan. Karena memang even cuman sekedar membalikkan siklus tidur anak itu pun karena izin Allah. Aku percaya bahwa sebenarnya yang membalikkan siklus tidur anakku juga Allah gitu. Aku cuman berusaha, nyatanya setelah 2 mingguan lebih berusaha belum juga diizinkan sama Allah. Jadi aku ya udahlah, terserah Engkau aja gitu kan. Dan Masya Allah ya, begitu aku udah rilis kayak gitu, itu malamnya, pokoknya sorenya aku punya 6 cara gimana biar anakku itu bisa gue bangunin, gue mandiin, dia tidur lagi. Akhirnya alhamdulillah di malam itu juga anakku tidurnya mulai bener, dan dia bahkan bisa bangun pagi subuh ngajak aku jalan-jalan. Itu enak banget tidur di saat kayak gitu men. Di saat benar-benar kamu butuh banget tidur dan kamu bisa tidur. Itu Masya Allah ya, paginya itu kayak enteng gitu. Masya Allah loh itu. Jadi gitu guys. Itu salah satu contoh case aja. Tapi saya sering banget ngalamin yang lebih besar dari itu, lebih sulit dari itu. Dan benar-benar merasa kayak aku udah berusaha ini itu nih gitu lah. Aku udah merasa buntu.
Dan kembali lagi aku selalu mengingat bahwa ini tuh terjadi karena izin Allah gitu loh. Dan Allah gak mungkin ngerjain gue. Allah tuh sayang banget sama gue gitu loh. Karena memang siapa lagi yang bakal gue percaya kalau bukan Allah. Aku membuktikan banyak hal keajaiban-keajaiban di dunia ini gitu loh, dalam hidup saya. Dan kemudian aku percaya yang terakhir adalah bahwa solusi itu datangnya dari Allah. Ikhtiar memang kewajiban kita, atau sebagai apa ya, kayak lu komit gak sih sebenarnya atas doa kamu, kayak gitu loh. Ikhtiar itu gak cuma sekedar misalkan kayak mau ranking 1 gitu, gak cuma sekedar belajar, tapi di situ kayak kamu sholat, kamu baca Quran, itu juga termasuk ikhtiar yang memang disuruh sama Allah gitu loh. Dan hakikatnya sudah tertulis obat itu di Quran. Jadi dulu aku terlalu sibuk mencari buku motivasi, dari Dale Carnegie, dari banyak hal lah, The Secret, macam-macam, banyak banget. Dari kecil aku udah berusaha baca-baca buku seperti itu. Karena memang nggak tahu kenapa aku seneng aja gitu loh. Dulu bahkan pernah ngisi motivasi juga pas SMA, SMP gitu. Jadi ketika aku mengalami titik nadir dalam hidup saya, mungkin sekitar tahun 2012-2013 itu, saya mencari banyak solusi, dari baca buku, dari psikolog macam-macam lah pokoknya. Tetapi semuanya tidak membuat saya puas gitu loh. Sampai pada titik bahwa ternyata solusi itu dekat banget sama aku gitu loh. Asalkan memang jangan makan harta haram. Ketika kamu makan nafkah haram, solusi dari Al-Quran sama hadis, Masya Allah, itu gak akan pernah bisa nampol ke hati kamu. Langsung tertutup, ada hijabnya. Itu aku pernah ngalamin lah kalau itu. Itu mungkin di episode berikutnya ya, kayak episode lain lah. Nah buat kamu yang mungkin gak percaya, ya silakan aja, gak percaya, namanya juga keyakinan. Saya gak pernah bisa memaksakan hal itu. Termasuk ketika saya ngomong ke kamu, kamunya batu, itu karena memang Allah belum ngizinin kamu untuk terbuka hatinya gitu loh. Jadi hidayah pun itu sebenarnya Allah yang memahamkan gitu loh ke kalian. Even kamu dengerin gue tiap hari sama gue, dengerin podcast aku, gue gebukin gitu. Kalau hidayah belum diizinkan masuk ke hati kamu, gak bisa gitu loh. Itu tuh kadang-kadang yang bikin kita adem kan, ayem gitu. Jadi buat kamu yang ngerasa buntu, coba terima dulu keadaan. Bismillah, terima dulu hakikatnya. Setelah menerima, ingat bahwa solusi itu ranahnya Tuhan. Even cuman kayak kita baca buku, itu yang memahamkan itu bukan karena kecerdasan kita loh sebenarnya, kalau kamu tahu hakikatnya. Tetapi Allah yang memahamkan, ilmu itu masuk ke dalam hati. Kalau kita sudah paham hakikat tersebut, insya Allah ayem, tenang hidup kita. Dan ini ada satu surat di Al-Quran, At-Tolak ayat 2-3, di akhir ayat 2 dan di awal ayat 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Buat saya ini pegangan hidup ketika benar-benar lagi down, aku buka lagi, baca lagi, telaah lagi. Barang siapa bertakwa, takwa itu berarti di dalamnya sudah termasuk ikhtiar. Kamu beribadah, ya baca Quran, ya sholawat, ya istighfar. Semuanya kamu coba lakuin sebisa mungkin. Dan juga ikhtiar yang bersifat duniawi yang memang kamu bisa lakuin, tapi tetap dalam koridor yang diizinkan Allah. Kemudian setelahnya itu kamu yakin bahwa setelah itu tawakal, berserah bahwa solusi itu datangnya dari Allah. Itu nanti Allah yang mencukupkan kamu, hatimu langsung auto lapang gitu. Itu coba deh kamu coba kayak gitu. Jadi kayak sekarang mungkin pasangan kamu atau suami kamu nyebelinnya minta ampun, itu doa aja sama Allah. Memang Allah lagi uji seperti itu. Gitu guys, kira-kira. Kira-kira gitu ya, udah lama banget kayaknya aku share podcast berapa menit nih cuy. Udah lama ya. So guys, gitu dulu sharing aku tentang kebuntuan dalam hidup aku. Itu tuh bakal terus berulang karena aku kadang-kadang juga lupa ya gitu kan, namanya hidup kadang-kadang suka terlena dengan ikhtiar sendiri. Ini kayaknya anakku udah mulai nge-game nih, berisik soalnya. Buat kamu yang masih pengen ngobrol denganku, karena podcast nggak ada platform untuk chat, platform yang nggak ada chat, fitur chatnya, kamu bisa masuk ke Instagram aku di Ria Marliana 87,
Ria Marliana tanpa Y 87 atau @karaktercinta_golder. Di situ aku sering banget insya Allah sih konsisten posting di situ yang di Karakter Cinta Golder. Dan buat kamu yang mungkin masih butuh curhat, lu bisa banget DM gue. Gitu dulu, keep strong and stay loved. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya masalah, curhatin aja di podcast Self Healing.